Assalamualaikum sahabat Siadul Asad. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Siapa pengganti Panglima TNI Marsikal Hadi? Ini menjadi pertanyaan. Andika Perkasa berpeluang besar. Yudo Margono menguat. Mari kita simak video berikut. Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono menjadi dua kandidat yang santer akan menggantikan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Andika dan Yudo disebut-sebut sebagai calon terkuat Panglima TNI selanjutnya. Lantas, bagaimana peluang keduanya? Untuk diketahui, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto akan memasuki masa pensiunnya pada 8 November 2021 mendatang. Andika dan Yudo disebut-sebut sebagai calon terkuat Panglima TNI selanjutnya. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS, Khairul Fahmi, mengatakan Andika dan Yudo sama-sama berpeluang menjadi Panglima TNI selanjutnya. Khairul menilai peluang Andika memang cukup besar, namun kesempatan Yudo juga makin menguat seiring berjalannya waktu. Jika pergantian Panglima TNI dilakukan dalam waktu dekat, peluang Andika memang cukup besar. Namun peluang Yudo Margono juga terus menguat seiring berjalannya waktu. Relatif tak ada masalah baginya Yudo Margono dan bagi organisasi TNI jika pergantian dilakukan sekarang ataupun menjelang masa pensiun Hadi Cahyanto lanjutnya. Kendati demikian, Khairul mengatakan pemilihan Panglima TNI selanjutnya bisa mempertimbangkan dari dua sisi, yaitu sisi profesionalisme dan politik. Dari sisi profesionalisme, Khairul mengatakan setidaknya Presiden Joko Widodo harus mempertimbangkan dua hal untuk menentukan pengganti Hadi, yakni soal masa aktif dan kebutuhan organisasi. Dari sisi masa aktif, kata Khairul, masa jabatan Andika lebih singkat dibandingkan Yudo. Terkait hal itu, masa aktif tentu saja akan mempengaruhi efektivitas Panglima TNI selanjutnya dalam memimpin dan mengelola organisasi. Andika Perkasa sekitar 1 tahun lebih sedikit, sementara Yudo Margono memiliki masa aktif 2 tahunan lebih. Dari sisi organisasi, masa yang singkat jelas akan mengurangi efektivitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi, kata Fahmi, dilansir dari Tribun News. Lalu secara politik, menurut Khairul, Presiden Jokowi membutuhkan Panglima TNI yang loyal, terutama untuk memuluskan agenda politik dan pemerintahan. Dari hal tersebut, kata Khairul, bisa dilihat tidak ada penghalang dalam relasi antara Jokowi dan Yudo. Kendati demikian, Khairul menilai Yudo tak memiliki pendukung kuat untuk menjamin dirinya terpilih sebagai Panglima TNI. Sedangkan Andika dinilai punya pendukung sekaligus penghalang yang kuat, yaitu sang ayah mertua, Hendro Priyono, serta pernyataan sejumlah politisi dan tokoh. Sementara Andika Perkasa memiliki endorse kuat sekaligus barier atau penghalang.
melalui sosok ayah mertuanya, Hendro Priyono, maupun dari beragam pernyataan dukungan dari sejumlah politisi dan tokoh, ungkapnya. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas 17 Agustus 45, Jakarta, Fernando Ersento Maraden Sitoris, yakin pengganti Hadi Cahyanto adalah Yudo. Alasannya, berdasarkan Undang-Undang TNI, Matra AL berpeluang mengisi posisi Panglima TNI. Karena itu, Fernando yakin Presiden Jokowi sebagai orang yang taat pada undang-undang akan menjalankan ketentuan tersebut, sama halnya dengan Andika. Berdasarkan Undang-Undang TNI, kali ini Matra AL berkesempatan mengisi posisi Panglima TNI. Selain itu, Presiden Jokowi juga berkepentingan untuk menjaga soliditas dukungan TNI, terangnya. Saya yakin Presiden Jokowi akan taat kepada konstitusi, dalam hal ini Undang-Undang TNI. Selain itu, Jokowi tidak ingin dianggap gagal membangun soliditas di TNI karena menganak emaskan Matra Angkatan Darat dan menganaktirikan matra lain, tegasnya. Jika Yudo dipilih menjadi Panglima TNI, Fernando memprediksi Andika nantinya akan dipercaya memimpin Badan Intelijen Negara. Sedangkan Kepala BIN saat ini, Budi Gunawan, diperkirakan Fernando akan menggantikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Mahfud MD. Dilansir dari Tribun News, Ketua DPR RI Puan Maharani yakin surat Presiden calon Panglima TNI selanjutnya akan segera diserahkan dalam waktu dekat. Pasalnya, kata Puan, DPR akan memasuki masa reses pada 7 Oktober 2021. Sementara Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto akan pensiun pada 8 November 2021. Sesuai undang-undang, DPR akan menyampaikan persetujuan paling lambat 20 hari setelah surpres diterima, ujar Puan dalam keterangannya. Namun, Puan meminta publik tetap bersabar menunggu keputusan Presiden, lantaran pemilihan Panglima TNI adalah hak prerogatif orang nomor 1 tanah air. Siapapun nama calon Panglima TNI yang akan dikirim Presiden, DPR berharap dia adalah yang terbaik bagi organisasi TNI dan rakyat, sehingga TNI sebagai alat pertahanan negara bisa melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Ia pun berharap Panglima TNI selanjutnya bisa melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mengatasi sejumlah permasalahan, seperti penanganan COVID-19 hingga pengendalian keamanan di Papua. Kita berharap Panglima ke depan melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Demikian sekilas informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.